Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azriel Lufartoto dengan NIM 103032400010 dari kelas IT 4801. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulus sub CO3. Saya akan menjelaskan dari nomor 1 terlebih dahulu. Di sini disuruh mencari titik-titik yang sudah disebutkan, X sama dengan min 1, X sama dengan 0, X sama dengan 1,5, X sama dengan 2 dari grafik ini. X sama dengan min 1 itu tidak kontinu karena memiliki garis yang berbentuk horizontal seperti ini, memiliki lompatan. Jadi karena dia tidak kontinu, sudah pasti dia tidak diferensiabel. Terus untuk yang X sama dengan 0, dia kontinu di titik 0, tapi dia tidak diferensiabel karena dia tidak memiliki turunan. Dan di X 1,5 dia tidak memiliki lompatan, jadi dia sudah pasti kontinu, dan dia karena dia kontinu dia pasti diferensiabel. Di titik 2 itu sama seperti di titik minus 1 karena dia memiliki lompatan, jadi sudah jelas jawabannya dia tidak kontinu dan tidak diferensiabel. Dan untuk nomor 2, fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Kita turunin f aksen sama dengan 3x kuadrat min 3. Untuk kemiringan garis singgung di titik 1,0 kita ambil deh x nya itu sama dengan 1 sama dengan 1. Berarti f aksen 1 sama dengan 3 dikali x 1 kuadrat. Berarti sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Itu kemiringan 0 berarti horizontal. Persamaan garis singgung di titik 1,0 lagi, yaitu menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini itu adalah M, jadi M nya 0, Y min 0 sama dengan 0 X min 1, jadi Y sama dengan 0, horizontal. Persamaan garis normal di titik 1 dan 0, kita gunakan yang rumus yang sama, Y min Y1, rumus yang beda, Y min Y1 sama dengan min 1 per M X min X1. Y dikurang 0 sama dengan min 1 per 0 X min 1. Y sama dengan min 1 per 0 X min 1. Y sama dengan tak terdefinisi, jadi garisnya adalah garis vertikal. Kita lanjut ke nomor 3, fx sama dengan 1 per 3x pangkat 3 dikurang 1 per 2 x pangkat 2 dikurang 2x plus 1. Sini untuk A dan B itu kapan naik dan kapan turun. Jadi kita cari dulu titik ujinya. F aksen x sama dengan x kuadrat min x min 2. F aksen x sama dengan 0. 0 sama dengan x kuadrat min x min 2. Jadi kita faktorkan menjadi x min 2 x plus 1. Jadi x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Min 2 plus 1 sama dengan min 1, min 2 kali 1 sama dengan min 2. Jadi kita buat garis seperti ini untuk menentukan mana yang turun dan mana yang naik. Uji titiknya dengan x sama dengan 0. F aksen x sama dengan x kuadrat min x min 2. F aksen 0, karena kita uji titiknya dengan x sama dengan 0, berarti 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2, negatif. Jadi seperti ini. Naik saat minta hingga sama min 1, atau 2 sama hingga. Turun saat minus 1 sama 2. Itu minta hingga, kita kan naik saat minta hingga dengan min 1 itu, yaitu ketika kita teruskan ke misalnya ke min 2 dan seterusnya, itu ini grafiknya akan naik. Nah, sama halnya dengan 2 ke arah tak hingga, 2 dan seterusnya itu akan terus naik. Nah, untuk yang turun saat min 1 dan 2
itu karena di sini posisinya turun, jadi di antara min 1 sama 2 itu grafiknya turun, interval turun. Dan yang opsi C itu cekung ke atas, opsi D cekung ke bawah. Gunakan turunan kedua. F double aksen sama dengan 2x min 1. X sama dengan 2x min 1. 1 sama dengan 2x, jadi 1/2. X sama dengan 1/2, titik penentu. 1/2 itu di antara 0 dan 1. Jadi F kita gunakan 0 dan 1. F aksen double aksen 0 sama dengan 2 kali 0 dikurang 1 sama dengan min 1. F double aksen berarti lebih kecil daripada 0. F double aksen 1 kita gunakan titik 1 sama dengan 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti F double aksen lebih dari 0. Maka cekung ke atas ketika X lebih dari setengah, itu di titik setengah dan tak hingga. Dan cekung ke bawah ketika X kurang dari setengah, yaitu min tak hingga, di titik min tak hingga dan setengah. Dan untuk opsi E, titik maksimum dan minimum. Uji titik kritis dari opsi A dan B, yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/2 dikurang setengah X kuadrat dikurang 2X plus 1 sama dengan 1/3 kali min 1 pangkat 3 dikurang setengah kali min 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 1 tambah 1 sama dengan min 1 pangkat 1/3 dikurang 1/2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan min 5/6 ditambah 3 sama dengan 13/6. Terus Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/2 X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1. Ini menggunakan 2, yang tadi menggunakan min 1. 1/3 kali 2 pangkat 3 dikurang setengah kali 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 pangkat 1 2 kali 2 plus 1. 1/3 dikali 8, hasilnya dari ini 2 pangkat 3 itu 8 dikurang 1/2 kali 4 dikurang 4 tambah 1 sama dengan 6/3 dikurang 4/2 dikurang 4 tambah 1 sama dengan 6/3 dikurang 4/2 dikurang 3, jadi sama dengan hasil adalah min 14/6. Karena 13/6 lebih besar daripada min 14/6, jadi titik maksimumnya itu sini, sedangkan yang ini adalah minimum. Dan untuk yang F, titik belok dari fungsi itu ada pada F double aksen sama dengan 0. 0 sama dengan 2X plus 1 setengah sama dengan X, lalu masukkan pada fungsi awal. F sama dengan setengah, F setengah sama dengan 1/3 kali setengah pangkat 3 dikurang setengah kali setengah pangkat 2 dikurang 2 kali setengah tambah 1 sama dengan 1/3 kali 1/8 dikurang setengah dikali 1/4 sama dengan 1/24 dikurang 1/6 sama dengan 1/24 dikurang 4/24 sama dengan min 3/24 sama dengan min 1/12. Jadi titik beloknya ada pada 1/2 dan min 1/12. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.